Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not. I talk. I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? Why do you recite the Fatiha? Kenapa kalian tadi membaca surat Al-Fatihah? Maksudnya beliau mempertanyakan kenapa kalian tadi membaca surat Al-Fatihah di saat memulai kajian. Jadi memulai sesuatu membaca surat Al-Fatihah. I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak. Nah, beliau tidak mau nanti di hari akhirat Allah mempertanyakan kepada Syekh Hasim, kenapa kamu tidak memperingatkan mereka melakukan perbuatan bid'ah. Jadi menurut Syekh Hasim, perbuatan membaca Al-Fatihah dalam memulai sesuatu itu menurut Syekh Hasim adalah bid'ah. Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Jadi Syekh Hasim mempertanyakan apakah Nabi Muhammad di dalam hadisnya, di dalam kitab-kitabnya pernah mengajarkan ini, membaca Al-Fatihah. Maksudnya di sini ya memulai sesuatu dengan membaca Al-Fatihah. Yes or no? Never. You know more than Tidak him? pernah. No, I don't. Apakah kamu lebih pandai daripada Nabi Muhammad? Tentu tidak. So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment, I told them, "Khalas, I go." So it is not sunnah. Pekerjaan-pekerjaan kemudian nak mulai dengan Al-Fatihah. Macam mana tu hukum? Boleh tak? Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bainama Jibrilu qa'idun." Ketika malaikat Jibril datang dan duduk indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dia di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi. Terdengar suara gemuruh dari atas. Farafa'a ra'sahu. Lalu kemudian dia mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama'. Ini adalah pintu langit. Futihal yaum. Hari ini pintu langit dibukakan. Lam yuftah qattu ila al-yaum. Tak pernah dibukakan kecuali pada hari ini. Pintu khusus dibukakan tadi. Fanazala minhu malakun. Lalu turun malaikat. Faqala hadza malakun nazala ila al-ardi. Malaikat ini turun ke bumi. Lam yanzil qattu ila al-yaum. Tak pernah turun kecuali hari ini. Pintunya pintu khusus, malaikatnya malaikat khusus. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Faqala abshir, berbahagialah binuraini, kamu dapat dua cahaya. Utitahuma, engkau diberikan dua cahaya ini. Walam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Tidak ada nabi sebelum engkau yang dapat cahaya dua ini seperti ini. Yang pertama, Fatihatul Kitab. Cahaya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah. Yaitu ujung surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Lan tuqra'a biharfin minha. Kalau dibaca ini satu hurufnya illa u'titahu. Satu huruf saja yang kau baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat-hajat. Itu dalilnya. Sahih ini hadisnya Pak Ustadz. Ini hadisnya rawahu Muslimun. Ada dalam kitab Sahih Muslim. Tadi Ustaz Abu Somad sudah menyampaikan itu ada dalilnya. Ternyata ada ya dalilnya. Coba kita dengar lagi penjelasan Ustaz Abu Somad. Apakah di mazhab Hambali yang kita tahu di Saudi Arabia itu, mayoritas yaitu bermazhab Hambali. Apakah ada di mazhab Hambali memulai sesuatu membaca Al-Fatihah, yaitu untuk kita punya hajat? Apakah dibolehkan? Coba kita lihat penyampaian Ustaz Abu Somad. Apakah ada dalil seperti itu? Lalu bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Hadisnya sudah jelas. Sekarang, qala Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali. Seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi. Dalam judul kitabnya
al-isti'anatu bil Fatihati ala najahil umur. Minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan segala perkara dengan membaca Al-Fatihah. Halaman 372. Nah, ini ada ulama yang bermazhab Hambali juga memberi dalil tentang masalah membaca Al-Fatihah. Katakan Maktabah Al-Ubaikan, Saudi Arabia. Ihtajja ba'duhum. Sebagian ulama berdalil dari hadis yang sahih ala annahu ma qara'a ahadun al-Fatihah. Kalau orang membaca surat Al-Fatihah liqada'i hajatin. Niatnya untuk supaya mudah hajatnya. Wa sa'ala hajatahu. Lalu kemudian setelah baca Fatihah itu dia bilang, ya Allah mudahkanlah hajat ini illa qudiyat, maka dimudahkan hajatnya. Mudah-mudahan pengajian kita ini dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Itu dari kalangan mazhab Hambali. Sekarang Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi. Nah, tadi dari kalangan bermazhab Hambali. Dari kalangan mazhab Hambali juga ada dalil seperti itu ya. Syafi'i, dari kalangan mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Salihin. Apa kata dia? Yajuzu kaunuhal isti'anah. Boleh minta tolong kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala qada'i ghardin laka illa u'titahu, untuk menunaikan segala hajat. Bunyi kalimat illa u'titahu, maka engkau akan diberi apa yang kau minta. Kaifala wal Fatihatu hiyal kafiyah. Bagaimana tidak? Al-Fatihah itulah yang mencukupkan segala sesuatu. Minta tolong kepada Allah melalui kalam Allah, firman Allah, Al-Fatihah. Jadi di dalam mazhab Syafi'i juga ada dalilnya boleh membaca surat Al-Fatihah jika mempunyai hajat tertentu. Jadi tidak ada masalah ya, dibolehkan. Wa ala dzalika, berdasarkan itu, jara fi'lus salaf, maka kalangan salaf. Tapi kemarin ada ustadz yang melarang itu salaf. Itu bukan salaf, itu salaf. Ini salaf maksudnya 3 abad pertama. Salafus salih, kalangan salafus salih abad 1, abad 2, abad 3 dulu, min ghairi nakir. Tidak ada satupun yang mengingkari. Nah, di kalangan ulama salaf yang Ustaz Abdul Somad sampaikan, tidak ada yang mengingkari bahwa boleh memang membaca surat Al-Fatihah jika mempunyai hajat tertentu. Jadi ulama salaf aja tidak mengingkari ya. Ulama salaf. Ya salaf udah tahu ya ulama salaf. Mana dalilnya? Fa akhraja Abu Syaikh. Imam Abu Syaikh meriwayatkan dalam kitab Ats-Tsawab an Atha, dari Imam Atha kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata dia? Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, bacalah Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai. Waladhdallin amin. Tuqda insyaallah. Mudah-mudahan hajatmu ditunaikan Allah. Qala al-allamatu Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, ahli hadis. Al-Asrarul Marfu'ah dalam. Nah, ini Ustaz Abdul Somad menjelaskan dari mazhab Hanafi juga ada dalilnya, ternyata membaca surat Al-Fatihah dalam memulaikan sesuatu dan untuk ia ingin mempunyai hajat tertentu. Al-Asrar Al-Marfu'ah. Wa hadha aslun lima ta'arafa an-nasu alaih. Inilah dasar yang dilakukan oleh banyak orang fi qira'atil Fatihati li qada'il hajat, membacakan Al-Fatihah supaya dimudahkan segala hajat. Wa husulil muhimmat, segala keinginan yang penting-penting dimudahkan Allah. Itu maka almarhumah mak saya setiap malam membacakan saya 100 kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan anakku ini sehat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan otak anakku ini bisa menghafal di Mesir waktu kuliah, Al-Fatihah. Iya. Wa kana Syekh Ibnu Qayyim Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Nah, ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Ibnu Taimiyah. Nah, ini kan adalah guru-guru daripada yang sering membid'ahkan. Coba dengar kata Ustaz Usman. Yustahsanu qira'atul Fatihati lil mufti 'inda al-ifta'. Seorang mufti sebelum menyampaikan fatwa dianjurkan membaca Al-Fatihah. Wa yanqulu dzalika 'an ba'd salaf. Dia mengutip pendapat ulama salaf. Salafus salih, bukan salaf-salaf ini. Ma'adami urudi syai'in min dzalika bi khususihi fi sunnah, fayaqulu fi kitabihi i'lamil muwaqqi'in.
Nama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Apa kata dia? Dalam kitab Al-Muwaqqi'in, haqiqun bil mufti an yukthir ad-du'a bil hadis sahih. Dianjurkan bagi seorang mufti untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, lalu kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana pula gurunya? Namanya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah tentang membaca Al-Fatihah? Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Nah, yang namanya yang menulis murid Ibnu Taimiyah, Umar bin Ali bin Musa Al-Bazzar. Fara'aituhu, aku melihat guruku Ibnu Taimiyah yaqra'ul Fatihata, membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulang-ulangnya, wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu, sepanjang waktu itu dia tak ada baca lain, hanya baca Al-Fatihah. Minal fajri ila irtifa'is syamsi, dari mulai terbit fajar, azan subuh, selesai sholat subuh, ila irtifa'is syamsi, sampai naik matahari syuruk. Kita biasa subuh Rabu, dari sholat subuh baca Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah enggak, baca Al-Fatihah atau lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, Ibnu Taimiyah aja baca Al-Fatihah dari terbit fajar sampai syuruk. Itu Al-Fatihah aja dibaca terus. Itu saksinya adalah murid Ibnu Taimiyah yang mengatakan seperti itu, bahwa Ibnu Taimiyah membaca surat Al-Fatihah mulai dari terbit fajar sampai syuruk. Al-Fatihah aja terus yang dibaca. Kalau misalnya kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Hasyim, Ibnu Taimiyah yang kita tahu adalah ulama dari kalangan Salafi, Ibnu Taimiyah aja beliau melakukan seperti itu. Berarti kalau misalnya dikatakan bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah juga bid'ah dong, karena beliau juga melakukan seperti itu. Mengambil barakah Al-Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Agaknya cukup lah udah. Jadi jamaah yang ragu. Jadi jamaah ini bingung juga. Jamaah ini tak bisa membedakan. Dibawanya ustadz yang tak jelas. Saya dapat kabar tadi malam di Masjid Al-Jihad Medan, Masjid apa lagi? Padahal ini ustadz ini kan yang biasa mengisi di sini, ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Di bawah ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Mana yang benar deh. Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Di bawahnya ustadz yang melarang Al-Fatihah. Bingung jamaah. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Ustaz Abu Somad. Sekarang ada masjid memang biasanya memulai sesuatu dengan membaca Al-Fatihah, dan dalil-dalilnya tadi kita udah mendengar apa yang disampaikan Ustaz Abu Somad, dan membawa ustadz-ustadz yang melarang Al-Fatihah, sehingga membuat jamaah dan umat Islam ini bingung cara menyikapi yang mana yang benar nih yang disampaikan. Udah tahu bahwa mayoritas Muslim atau umat Islam yang ada di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, dan itu udah biasa dilakukan, dan itu pun ada dalilnya yang dilakukan, bukan bid'ah. Sehingga ini membuat umat Islam dan jamaah yang ada di masjid bingung, tidak tahu mereka yang mana yang seharusnya diikuti. Kalau kita tahu ya, seperti di Saudi Arabia memang hampir seluruh mayoritas di sana adalah bermazhab Hambali, dan juga mazhab Hambali seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abu Somad, dari kalangan mazhab Hambali juga membolehkan membaca Al-Fatihah untuk memulai sesuatu atau punya hajat tertentu, jadi tidak dilarang. Sehingga yang jadi masalah di sini adalah umat bingung. Jadi ada ustadz ini ngomong seperti ini, ada ustadz ini ngomong seperti itu, sehingga membuat jamaah bingung dengan embel-embel selalu sunnah, ikut sunnah, ikut sunnah. Padahal dalilnya ada. Jadi ini yang selalu menjadi korban adalah jamaah. Artinya pengurus harus cerdas juga mengundang ustaz. Pengurus ini cobalah agak cerdas sedikit. Jangan nengok viral aja sudah. Asal viral undang, asal viral undang. Musadek nanti viral diundang. Jadi kata Ustaz Somad,
Ini tergantung panitia ya. Jangan lihat sedikit-sedikit viral undang, sedikit-sedikit viral undang. Sehingga berbeda cara pemahaman jamaah dengan ustadz tersebut. Jadi melarangkan membaca Al-Fatihah aja tidak boleh. Bid'ah. Yang korban jamaah juga. Karena viral itulah diundang. Terjadilah seperti ini ya. Kalau misalnya Ustadz Abdul Somad tidak buka suara, tidak angkat bicara tentang masalah ini. Kalau misalnya hanya mendengar satu ustadz aja, ya seperti itu yang mereka pahami. Oh benar seperti ini. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad juga buka suara, angkat bicara jamaah. Sehingga jamaah dan umat Islam ini tahu ternyata memang ada dalilnya. Jadi tidak hanya satu sisi saja. Jadi jangan sampai juga nanti ada komentar-komentar yang mencaci maki. Jadi tidak boleh. Kita ini perlu di sini. Jadi saya di sini dalam hal ini tidak membentrokkan ulama yang bermazhab Hambali atau ulama yang bermazhab Syafi'i, tapi di sini memberikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad itu. Nanti si Zaitun siapa? Si Panji gue bilang. Mas Panji undang. Yahudi undang juga. Dan tengok dulu. Kasihan jamaah ini, kasihan. Pusing kepala. Dan bagus juga. Dengan adanya gitu, makin membaca orang, makin tahu dia dalil, makin kuat. Yang selama ini ragu-ragu baca Al-Fatihah, makin kuat. Sikit-sikit Al-Fatihah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati kita belajar, dijadikan Allah kita istiqomah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, terbuka hati kita untuk belajar membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.